Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman hari ini dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas setiap hari. Timnas Oman yang dibantai oleh Garuda dalam pertandingan 5 Juni yang lalu. Nampaknya ini bangkit ya. Mereka seperti kesal, marah, tuntaskan pertandingan itu menghadapi Mozambik. Ya, ketika mereka menghadapi Mozambik kemarin dalam pertandingan di Stadion Candrabaga di Kota Bekasi, tim asuhan Tarik Cektiau mengalahkan Mozambik yang nantinya akan melawan kita pada hari Selasa besok itu di GBK. Ini tidak tanggung-tanggung. 4-1 disikat oleh Oman. Dan tentunya kemenangan Oman atas Mozambik ini menjadi kabar baik bagi pasukan Garuda yang ditangani oleh Coach John Herman. Karena tadinya John Herman berpikir ini tim yang kuat. Ya benar, karena memang mereka punya peringkat 101 lebih bagus dari kita. Dan baru pertama ketemu dengan kita dan mungkin saja Mozambik ini bisa memberikan perlawanan. Tapi ketika mereka diacak-acak, ya disikat habis oleh Oman. Sementara Oman mendapatkan pukulan telak dari kita dan dipaksa untuk lebih banyak bertahan melawan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Tentunya ini menjadi macam suntikan ya, motivasi bagi seluruh pemain untuk bisa membuktikan bahwa kalau bisa mengalahkan Oman dengan 3-0 sementara Oman mengalahkan Mozambik dengan 4-1 ya pantas wajar kalau Indonesia dijagokan. Tapi tetap tidak boleh menganggap enteng, ya tidak boleh memandang remeh Mozambik yang dihajar habis oleh Oman. Semua pemain harus fokus karena John Herman sudah ingatkan, jangan terlena, ya harus tetap ya membumi, rendah hati, jangan sombong. Setelah menang dengan skor yang meyakinkan lawan Oman. Karena bagaimanapun bisa saja Mozambik akan coba bangkit seperti Oman bangkit di saat kita pukul mereka. Mereka melampiaskan itu saat menghadapi Mozambik dan mereka bisa menang dengan 4 gol hanya kebobolan 1. Dan Mozambik bisa saja ketika mereka kalah mereka tersadar dan mereka ingin memberikan yang terbaik dalam pertandingan terakhir mereka di Indonesia menghadapi Garuda. Jadi tetap harus waspada, tetap harus hati-hati. Boleh menjadi kabar baik, ya, boleh termotivasi, ya, dengan hasil dari Oman, sehingga pemain-pemain mungkin lebih percaya diri, ya, untuk tampil dan ingin meraih kemenangan yang telak juga, sama ketika mengalahkan Oman, ya, di GBK. John Herman pasti akan menurunkan pemain-pemain terbaik. Namun ada kemungkinan dia akan merotasi pemain-pemain yang tidak tampil melawan Oman itu bisa dimainkan. Cuma ada Sandy Walsh, Raihan Hanan itu kan belum turun secara penuh. Martin Pas ya akan bisa bermain juga dan kita akan lihat nantinya skema seperti apa dalam susunan pemain di starting 11 nantinya menghadapi Mozambik pada Selasa malam. Ya, dan kalau untuk urusan belakang, saya rasa John Herman tidak akan mengubah dengan Elkan Bagot dan Rizky Ridho kecuali Justin Hubner yang absen dalam pertandingan menghadapi Mozambik karena pasti tidak akan dipaksakan ketika dia mengalami masalah cedera dia dengan otot paha bagian belakang saat menghadapi Oman. Tetapi tidak perlu khawatir, tanpa Justin Hubner pun ada Kevin Dix yang akan dimainkan di posisi tersebut. Bahkan Calvin Verdong pun bisa bermain di posisi belakang ya di bagian kiri karena Calvin Verdong kan biasa dengan kiri ya. Kita masih punya Nathan Cho yang juga kemarin tampil oke, ada memberikan 1 assist terhadap gol Justin Hubner. Jadi aman kalau untuk urusan belakang kita tebal ya di posisi belakang, apalagi dengan Elkan Bagot yang tampil luar biasa untuk mengisi posisi Jai Ises dan memang tidak kebobolan. Ya. Rizky Ridho akan tetap sebagai kapten kesebelasan
Dan di kanan saya meyakinkan bahwa Sandy Walsh yang meraih 3 trofi bersama dengan Buriram di Liga Thailand, ya kemudian dia akan ada di kanan untuk bisa mengisi posisi tersebut. Kemarin itu ada 2 pivot yang tampil bagus ya, Ivar Jenner bersama dengan Joe Pelupessy, dan nampaknya mungkin bisa ditampilkan di sini Marcelino Ferdinand yang sudah mulai latihan, juga kemungkinan besar akan ditampilkan melawan Mozambik nantinya. Ya, Marcelino mungkin saja akan beroperasi dari sisi kanan, Ole Romani akan main di sana, walaupun kemarin itu Mauro Silva yang sudah tampil, tapi Ole yang pasti akan dimainkan. Mungkin saja kita bisa mencetak 2-3 gol, baru ada pertukaran-pertukaran pemain yang signifikan di babak kedua. Ya, kita tidak tahu apakah Ragnar dimainkan lebih awal ataupun tetap dengan Beckham atau dengan Sadil Ramdhani. Tapi saya pikir ya Ragnar akan bermain, karena yang kita butuh adalah bagaimana lebih membuat kita tenang, nyaman kalau kita bisa mencetak gol di babak pertama, sehingga John Herdman masih punya kesempatan untuk bisa memberikan waktu yang banyak, ya menit bermain buat pemain-pemain pengganti tentunya di babak kedua. Sementara bagi Mozambik ya pasti mereka ya akan berusaha lah tampil sebaik mungkin, walaupun barusan digebuk oleh Oman. Ya mereka memang tanpa Reynaldo Mandava, ya pemain Sunderland yang tidak datang, gelandang mereka, termasuk Gemi Katamo yang juga tidak datang bermain di Sporting Lisbon. Tapi apapun itu, tetap Mozambik ya harus kita waspadai. Ya, boleh kalah dari Oman, tetapi dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi di saat mereka termotivasi juga untuk menghadapi Indonesia dan ingin meraih hasil yang baik. Makanya saya pikir John Herdman akan mewanti-wanti semua pemain untuk tetap fokus, konsentrasi penuh menghadapi Mozambik. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Wassalam, ciao.